Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga di pagi hari ini anak-anak ibu semua mempunyai semangat baru untuk mempelajari pelajaran hari ini. Sebelum kita masuk pada pelajaran akidah akhlak untuk kelas 7 kali 34, yaitu kita sebelum memulainya kita silahkan anak-anak ibu silahkan ambil posisi yang enak untuk belajar. Kemudian jika ada sampah silahkan pilih sampah terlebih dahulu agar ada kenyamanan untuk belajar kayak gitu. Kemudian rapikan kursi-kursi yang berserakan. Selanjutnya sebelum kita mulai agar tetap semangat, kita peregangan badan terlebih dahulu. Nah, mari semangat semuanya. Ya, baik, langsung saja ya anak ibu semua. Hari ini kita akan masuk pelajaran kita, yaitu akidah akhlak tentang sholat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, ibu akan membuka terlebih dahulu, yaitu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur terlebih pula kita kirimkan buat arwah junjungan buat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian selawat dan salam terlebih pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, langsung saja anak-anak ibu semua. Kita masuk pelajaran kita. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita, materi sebelumnya itu tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Masih ingat materi sebelumnya anak ibu semua? Tentunya masih, karena diulang setiap malamnya gitu kan. Selanjutnya itu sekarang ibu ingin bertanya, apa motivasi anak-anak ibu semua untuk berangkat pagi ini untuk ke sekolah? Tentu masing-masing kita mempunyai motivasi sehingga kita mempunyai semangat untuk bersekolah atau menuntut ilmu di sekolah yang kita cintai ini. Nah, sedikit motivasi yang ibu berikan yaitu jika kita ingin sukses, maka rajin-rajinlah kita bersekolah, menuntut ilmu di sekolah. Nah, jadi jangan pantang menyerah ya anak-anak ibu semua. Jika ada kendala untuk sekolah, maka jangan dirisaukan itu gitu. Insya Allah Allah ada membantu kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu siswa mampu menjelaskan pengertian sholat. Nah, anak-anak ibu semua harus mampu menjelaskan apa itu sholat. Kemudian siswa mampu menjelaskan adab dalam sholat. Nah, anak-anak ibu semua harus tahu apa saja adab kita dalam sholat. Kemudian siswa mampu menjelaskan hikmah dalam sholat. Nah, kenapa ibu itu tujuan pembelajaran kita pagi ini? Karena sholat itu merupakan salah satu ibadah yang paling dahulu yang akan dihisab di akhirat nanti. Nah, makanya itu kita mempelajari tentang sholat. Semoga anak ibu semua bisa mengambil hikmah pelajaran kita pada pagi hari ini nantinya. Nah, langsung saja kita masuk kepada pelajaran pertama, itu tujuan pembelajaran pertama itu apa itu sholat. Nah, ada yang tahu anak ibu semua apa itu sholat? Kalau ada yang tahu silahkan. Nah, anak-anak ibu semua harus tahu apa itu sholat. Sholat merupakan ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim. Sholat merupakan manifestasi keimanan seseorang dan ibadah yang sangat mulia. Nah, sholat merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia di mata Allah daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Alangkah baiknya kita mengerjakan sholat gitu. Di sini ibu akan bertanya, apakah anak-anak ibu semua ada sholat subuh tadi?
apalagi kelas 7 gitu. Nah pasti ada yang meninggalkan sholat gitu, apalagi kalau sholat subuh isya pasti itu lebih sering ketinggalan. Nah padahal pada setiap sholat subuh dan sholat isya itu merupakan di situ ada letak nilai tertingginya di dalam sholat kayak gitu. Nah jadi anak-anak ibu semua jangan meninggalkan sholat, bahwasanya ada salah seorang syekh, beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Nah ketika kita dekat dengan Allah maka kita akan selalu mengingat Allah. Nah, salah satu jalan kita mengingat Allah itu adalah salah satu jalannya itu sholat dan berzikir. Di sana kita akan mengetahui seberapa dekat sih kita sama Allah gitu. Nah, anak-anak ibu semua, jangan ada lagi yang meninggalkan sholat, bahwasanya anak-anak ibu semua sudah tahu apa itu sholat, apa saja itu kepentingan untuk sholat gitu. Tidak ada lagi yang meninggalkan sholat. Nah, sholat berasal dari kata sholata yang memiliki artinya doa. Nah, sholat itu adalah bentuk doa kita kepada Allah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kemudian sholat menurut istilah, menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Nah, sholat itu hanya diuntukkan untuk pemeluk agama Islam saja. Tidak ada pemeluk agama lain yang melaksanakan sholat. Cuman pemeluk agama lain tentu mereka punya ibadah tersendiri yang mereka percayai kayak itu. Kemudian menurut istilah syarak, sholat adalah suatu ibadah yang tersisanya dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan didirikan dan diakhiri dengan salam, memenuhi syarat dan rukun tertentu. Nah, sholat merupakan didirikan dengan salam, takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam. Nah, itu sholat. Kemudian kita masuk sebelum kita masuk pada pelajaran yang kedua itu, nanti yang pertama itu pengertian sholat. Setelah kita mengetahui pengertian sholat, ada pertanyaan untuk sampai sini. Jika belum paham silahkan bertanya untuk anak ibu. Tapi jika sudah paham, kita lanjut yang kedua itu adab sholat. Nah, anak-anak ibu semua apakah sudah tahu apa itu adab sholat? Tentu anak-anak ibu semua sedikit banyaknya sudah tahu tentang bagaimana sholat, karena memang kita dari kecil sudah diajarkan sholat oleh orang tua kita atau nenek kita di rumah atau kakek kita di rumah untuk mengerjakan sholat gitu. Nah, sedikit di sini akan ibu beritahu apa itu adab-adab sholat gitu. Adab-adab sholat yang pertama itu khusyuk. Nah, khusyuk merupakan salah satu ritual ibadah yang paling terpenting dalam sholat gitu. Jika kita tidak khusyuk dalam sholat, tentu kita akan menerawang seperti badan tanpa roh kayak gitu. Kalau kita tidak khusyuk, kita hanya mengingat dunia tapi tidak mengingat akhirat. Nah, itu terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 2. Nah, nanti coba silahkan dibaca ya Quran surah Al-Mu'minun ayat 2. Ibu beri waktu nanti aja. Nah, kemudian yang kedua itu hati yang ikhlas. Nah, dalam sholat kita harus memiliki hati yang ikhlas, bukan karena kita terpaksa untuk melaksanakan sholat. Nah, jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan kita, bukan sebagai kan ada juga orang mengatakan bahwasanya sholat itu kewajiban. Nah, dia kewajiban, tapi kita butuh dengan sholat kayak gitu. Kita butuh dengan sholat, bahwasanya sholat itu yang akan merubah kita, merubah perilaku kita gitu. Ketika kita sholat, maka ada juga orang seperti ini. Ketika kita ingin berubah yang lebih baik, maka perbaikilah sholatmu. Pasti ada yang bilang kayak gitu. Kemudian menjaga waktu dan batas-batasnya. Nah,
Apa maksudnya ini menjaga waktu dan batas-batasnya? Ini merupakan salah satu menjaga waktu ini. Kita jaga waktu kita, maksudnya di sini tuh tidak lalai dalam sholat kita gitu. Kita tepat waktu, pas azan kita sholat gitu. Tidak lalai, tidak menyanyiakan sholat gitu. Kalau kita lalai, sedangkan kita lalai saja, kita sudah masuk neraka. Apalagi kita meninggalkan sholat. Maka jaga waktu. Nah, bagaimana dengan kita sholat di awal waktu? Itu juga tidak baik ya. Kalau kita sholat di awal waktu, itu otomatis kita biar bilang serajin sama orang gitu. Tapi itu tidak ada gunanya. Nah, sholatlah pada pas waktunya sholat. Maka itu. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis yang ada. Nah, maksudnya sini. Nah, ketika kita sholat, harusnya pakaian kita itu harus bersih, tempat kita harus bersih dari najis yang ada. Kalau bisa sebelum sholat ya kita benar-benar bersih. Ketika kita ingin sholat, kemudian kita dalam keadaan kotor atau baju kita tidak bersih, silahkan ganti dulu agar sholat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tempat kita sholat gitu, kita lihat dulu apakah bersih atau tidak gitu. Apalagi ada najis atau apa gitu, kita harus bersih dalam sholat. Orang beriman itu bersih gitu. Kemudian yang kelima, menyingkirkan gambar atau tulisan apa saja yang mengganggu kekhusyukan sholat. Apa maksudnya? Di sini maksudnya itu menyingkirkan gambar-gambar yang mengganggu kita sholat gitu. Seandainya kayak foto-foto entah apa gitu. Nah, berarti kalau kita tidak memperhatikan, kalau kita sholat ya menghadap kiblat gitu, jangan lihat kemana-mana agar tidak mengganggu pikiran kita. Ya itu intinya, kita menyingkirkan gambar-gambar atau tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan sholat. Kemudian yang keenam, memakai pakaian kita yang terbaik. Nah, di sini mengapa dikatakan memakai pakaian yang terbaik? Ya, kita harus memakai pakaian yang terbaik karena pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang bersih itu. Kemudian yang ketujuh, menyesal serta bersedih. Seharusnya kita dalam sholat itu ada rasa penyesalan. Kenapa kita lalai dalam sholat? Kenapa kita melambat-lambatkan sholat? Kemudian kenapa kita tidak mengerjakan sholat gitu? Parah lagi itu kan, tidak mengerjakan sholat. Nah, setelah mempelajari apa hikmah dari ada pengertian dari sholat ini, harusnya anak ibu semua harus sudah sholat gitu, tidak ada lagi yang bolong-bolong sholatnya, karena kita sudah mengetahui bahwasanya sholat itu kewajiban bagi umat Islam, kewajiban sebagai umat Islam dan umat Rasulullah SAW. Nah, yang kedelapan, melakukan semua kegiatan sholat itu dengan khusyuk. Nah, kembali ke awal tadi kita sudah masuk kepada khusyuk yang pertama tadi kan. Nah, yang kedelapan itu melakukan dengan khusyuk. Kita harus melakukan sholat dengan khusyuk. Nah, sampai sini semoga anak ibu semua sudah paham ya. Nah, kita langsung masuk ke poin yang ketiga, itu hikmah dari sholat. Nah, setelah kita mengerjakan sholat, kita juga mendapatkan hikmah dari kita mengerjakan sholat. Apa saja itu hikmahnya? Itu yang pertama, mendidik. Kenapa mendidik? Ya, sholat sudah mendidik kita dari menghargai waktu. Karena kita harus sholat, kita harus menghargai waktu, kita harus tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Nah, itu sudah mendidik diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian kita sudah melaksanakan sholat, otomatis yang kedua itu hikmahnya hati kita tenang karena kita sudah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholat kita. Nah, kemudian yang ketiga itu menyadarkan diri kita bahwasanya Allah itulah segala-galanya, kayak itu. Tidak ada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam sholat kita bisa berdoa, berzikir, apapun bisa dikerjakan dalam sholat. Kemudian yang keempat, menanamkan bahwasannya Allah itu ada gitu. Ketika kita sholat, kita
tahu bahwasannya Allah itu ada selalu di dekat kita gitu. Nah, dari penjelasan Ibu pada hari ini tentang sholat, pengertian sholat, ada sholat, hikmah dari sholat, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak Ibu semua yang dikeragui, silahkan bertanya. Tapi jika kalau tidak ada, nah semoga anak-anak Ibu semua dapat mengambil pelajaran hari ini dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita mempelajari teori tentu kita harus praktek gitu kan. Nah minggu besok kita ketemu lagi. Insya Allah Ibu akan menanyakan siapa yang sholat subuh, siapa yang udah full sholatnya. Karena kita sudah mempelajari sholat pada hari ini gitu. Tidak ada lagi yang meninggalkan sholat. Karena sholat itu kebutuhan kita sebagai umat Islam. Nah, jika tidak ada pertanyaan, mungkin itu materi kita pada hari ini.